Apa? Lazarus belum selesai toh. Kita perhatikan tentang hal Maria, Marta dan Lazarus ini, dan kita belajar dari cara Tuhan menanggapi peristiwa yang sama tetapi terhadap beberapa orang yang berbeda. Ini penting sekali karena apa? Karena saudara supaya jangan mempunyai satu doktrin, konsep, cara berpikir yang kamu nanti merupakan patokan buat kamu. Tapi kembalikan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuat satu metode atau doktrin yang selalu begitu. Nah, selalu berubah Tuhan. Nah, maksud saya selalu berubah, bukan berubah firmannya, enggak. Cara menilai kamu satu-satu itu tidak selalu sama. Karena apa? Karena kamu baru bertobat, itu dinilainya pengertianmu tentang firman, tentang pengenalanmu sama Tuhan kan belum ada. Nah, jadi apa yang kamu cuma percaya tok itu tanpa mengerti apa-apa, itu cukup. Tapi sebaliknya kalau kamu sudah mulai mengerti firman, baca firman, mulai mengenal Tuhan, nah dituntutnya lebih. Nah, imanmu ukurannya itu tidak sama dengan yang permulaan tadi, yang kamu tidak tahu apa-apa. Nah, justru ironisnya orang Kristen setelah dia membaca firman dan dia mulai belajar mengenal Tuhan, imannya tidak bisa tambah tumbuh, tapi lucunya tambah kecil. Nah, ini ironisnya. Saya dulunya tidak tahu. Setelah saya ngalami sendiri, saya bilang, loh, kenapa Tuhan? Pada waktu aku percaya pertama kali timbul, dan ternyata setelah itu saya lihat setiap KKR, setiap ada yang sembuh, yang ngalami mujizat, kok orang baru semua. Orang lama kok tidak ada. Mengapa? Tuhan bilang, imannya ngerosot. Loh, malah baca Alkitab, malah mengenal engkau malah merosot. Ya. Mengapa? Karena dia membaca, mau mengenal kepadaku dengan konsepnya dia, pakai kacamata dia. Nah, ini yang menjadi penghalang. Nah, untuk supaya saudara itu pengenalanmu akan Tuhan, baca firman, kemudian imanmu bisa naik. Nah, ini dibutuhkan hati yang mau belajar, hati yang rendah, merasa bahwa kamu memang tidak tahu apa-apa, bodoh, jadi apa saja yang diterima itu terima saja, meskipun tidak ngerti. Nah, maka dari itu yang menjadi penghalang kerap kali adalah orang yang pintar. Karena kalau pintar itu setiap baca firman mesti otak-atik dipikirkan di apa itu. Makanya akhirnya dia malah tidak beriman, akhirnya malah mengecil iman percayanya. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebagai anak domba itu. Anak domba itu tidak ngerti apa-apa, pokoknya ngikuti induknya sajalah, gelundung wae, ya, pokoknya ngikut aja. Nah, ibunya kemana, induknya kemana, ya wis ikut aja, loh. Toh pasti dipelihara, ngerti enggak? Toh pasti kamu dipelihara. Nah, ini yang kamu harus perhatikan. Nah, coba kita perhatikan tanggapan Tuhan menghadapi Lazarus sakit.
Lazarus sakit, Tuhan sudah diberitahu. Yang memberitahu dua toh, Maria dan Marta. Lalu Tuhan yang pertama, saudara perhatikan, yang pertama tanggapan Tuhan, hati Tuhan itu memang tergerak, tapi dia tetap mata hatinya tertuju kepada Bapaknya di surga. Nah, engkau dan saya sekarang sudah punya Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Jadi kamu mesti belajar, berlatih dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala saat. Kamu mesti pikiran dan hatimu tertuju kepada Roh Kudus. Harus. Kalau kamu tidak latih, enggak bisa. Nah, cara melatihnya bagaimana? Ini masalahnya. Cara melatihnya, ya pokoknya kamu itu pikiranmu, kamu yakin, kamu tahu Roh Kudus ada. Sedikit-sedikit tanya, mau apa Tuhan? Kayak gini bagaimana? Mau apa? Terus mamanya mau tidur, ya toh? Mau tidur biasanya kalau kamu mau tidur, apa yang kamu pikirin? Doa sih memang doa, tapi kalau setelah selesai doanya terus mau tidur ini loh, sudah kepala sudah dibantal, plek. Nah, apa yang kamu? Ini kan lo pikirannya kan belum tidur toh. Nah, apa yang kamu lakukan? Mikir apa? Mau besok, mau ya toh? Nah, mikir besok mau apa boleh, tapi cuma sebentar. Artinya gini, besok apa ya? Yang mana? Nah, tapi kamu mesti ngomong, Tuhan besok apa ya? Tuhan besok apa ya? Ngerti enggak? Mau mikir apa saja, kamu ngomong, Tuhan apa ya? Besok apa ya? Nah, nanti kalau udah habis toh, yang mau ditanyain, mau dipikir habis, kamu cuma ngomong ini, Tuhan Engkau itu baik, Engkau itu baik Tuhan, baik banget, baik. Sampai mak plus tidur. Ngerti? Ayo, sementara ini kamu sudah jalani gitu belum? Hah? Belum. Nah terus apa yang mau pikir? Pantesan kowe rada botak. Soalnya panas, kerja terus. Sebab aku dulu waktu ya mulai bodak-bodak, ternyata setelah saya lakukan itu, tidak tambah itu bodak. 20 tahun lalu sama sekarang tetap sama. Sampai orang asal ketemu saya sudah 10 tahun. Kok sama saja sih? Kok tidak berubah-berubah, kok rambutmu tidak tambah habis? Ora, lumayan. Sejak saya mulai memikir, ngerti tidak? Mata hati dan pikiran itu tertuju di Tuhan. Nah, sejak itu saya bisa selalu ngomong apa? Relax. Karena apa? Ternyata ringan. Ndak tidur enak, ya toh? Gampang. Bangun tengah malam dibangunin sembahyang, habis sembahyang tidur lagi itu mak plus. Sebabnya apa? Asal sudah semeleh plek, Tuhan, Tuhan Engkau itu baik, Tuhan, Engkau baik. Lah, setan itu tahu. Kayak kowe mikir gitu, terus setannya kan jengkel, ya toh? Jengkel, jadi tidak ganggu kamu. Nah, kalau tidak ganggu, ya kowe gampang tidur itu. Wong penak males. Jadi sampai mau tidur sekalipun bersama dengan Tuhan. Nah, itu melatih yang dikatakan di dalam Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Loh, ini contohnya pada sama mbak orang jatuh cinta.
Orang sedang jatuh cinta itu kan yo pikirannya itu terus ya toh. Bangun tidur mau tidur itu sampai mimpi-mimpi ya itu saja. Betul enggak? Nah, itu gitu. Jadi sebetulnya saudara, kamu itu bisa berlatih dengan itu nanti luar biasa. Nah, itu langkah pertama yang saudara harus tahu, bahwa hatimu itu harus tertuju kepada Tuhan. Itu Tuhan itu paling suka. Maka dari situ nanti Tuhan akan berbicara kepada kamu melalui mimpi. Nah, terus kerap kali nanti antara kue mau tidur, mau males itu, kamu dapat penglihatan. Sebab demikian kamu pikiranmu itu antara sadar dan tidak, itu bersih. Tidak punya motivasi apa-apa. Nah, Tuhan ini menyatakan diri, ngomong bareng gampang. Ngerti? Dan itu melatih kepekaan luar biasa jadinya. Nah, ya. Nah. Pada waktu Tuhan Yesus diberitakan itu, Tuhan sengaja menunda, ndak pergi ke Betania. Sehingga akhirnya Lazarus mati. Dan Tuhan mengatakan bahwa kematian itu membawa kemuliaan. Nah, tanggapan Tuhan terhadap kematian si Lazarus, tanggapannya apa? Itu membawa kemuliaan. Biarpun itu kenyataannya membawa kematian, mau. Ya dah? Nah, kita kalau lihat Tuhan Yesus gitu, ya Tuhan itu kok bisa mandeng gitu itu, lalu timbul pikiran di dalam diri kamu enggak? Tuhan kok bisa mandeng kematian jadi anu tuh bagaimana? Dasarnya apa? Pasti kamu menilai dasarnya gini. Karena Tuhan itu, Yesus itu maha kuasa. Nah, dia sudah tahu. Nah, padahal sebetulnya pada waktu itu dia cuma percaya. Karena dia bilang, anak tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa melihat Bapa. Nah, jadi dia punya tanggapan begitu karena dia lihat bapaknya, oh itu bakal dibangkitke mbek bapak. Nah, tapi sebaliknya buat kamu seperti Maria dan Marta. Nah, sebagai Maria dan Marta, tahu enggak kalau itu bakal membawa kemuliaan, kebangkitan? Nah, kalau kamu nanti sedang dipakai Tuhan sebagai hamba, jadi statusmu kayak Tuhan Yesus toh, menghadapi kenyataan gitu, contohnya kamu hamba Tuhan, dipanggil orang punya masalah, masalahnya kayak Lazarus mati, mamanya, atau belum mati, mau mati, ya toh, nah kamu sebagai hamba Tuhan dipanggil, nah kamu statusmu sebagai hamba Tuhan, kamu jangan takut. Statusmu pasti kayak Tuhan Yesus. Ngerti enggak? Tapi yang menjadi penghambat apa? Kamu tidak mendudukkan diri sebagai Tuhan Yesus, sebagai domba itu, sebagai anak domba itu, tetapi kamu mendudukkan diri sebagai Maria atau Marta. Nah, ini yang mengurangi kuasa Tuhan jalan dalam diri kamu. Makanya kamu perhatiin, kalau kamu dipakai hamba Tuhan di dalam kota, lalu ada hamba Tuhan yang lain, banyak yang lebih senior, lebih berkarunia, nanti kamu kan tidak berani bertindak dengan, meskipun Roh Kudus sudah ngomong, kamu mau bertindak, tidak berani, takut. Karena kamu punya pikiran ada hamba Tuhan yang lebih senior. Tapi kalau di desa tidak ada apa-apa, kamu dihadapi dewek. Nah,
Kamu terpaksa berbuat, toh? Karena apa? Kepepet. Ngerti tidak? Nah, sebetulnya itu dasarnya di mana? Adalah kurang percaya. Nah, kurang percaya sebab apa? Sebab pikiran kita lihat sekitar kita. Nah, jadi kamu tuh sebetulnya mesti ada tekad, rodok nekat gitu loh. Dewe tekad loh ya. Tekad sama nekat itu dewe loh. Lain. Kalau nekat ngono itu rodok apa itu? Apa? Ono ngawure. Ya toh? Terus ada resikonya bakal dipermalukan. Tapi kalau Yesus sudah berkata, kalau kamu dipermalukan karena aku, ngucap syukur. Kamu lihat mujizat malah. Sebab cara berpikir Tuhan itu memang aneh, gak bisa ngerti yang. Kadang-kadang memang sengaja dipepet, gitu. Benar. Makanya aku ngambil risiko, segala sesuatu lebih baik tanya Tuhan. Yes. Sebab mesti untung. Aku dulu itu kenekatan. Waktu muda, saya itu orangnya tak terjang saja. Pokoknya kalau firman berkata itu begitu, saya tahu tidak tahu tak terjang. Sampai akhirnya saya itu jadi batu sandungan buat semua orang. Sampai termasuk bapakku dewek. Makanya pada waktu itu saya dipanggil ke Amerika, saya tidak ngomong sama papa, tapi formulir saya tanda tangani. Perjanjian saya tanda tangani. Sebab apa? Sebab dari kecil saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Lulus SMA, pikir saya mesti jadi sekolah Alkitab. Jadi ada sodoran begitu. Saya langsung terima saja. Langsung pada waktu saya sudah semua siap, tinggal berangkat loh. Paspor sudah, sembarang sudah. Saya baru ngomong ke Papa. Pak, aku mau sekolah Amerika. Hah? Siapa yang ngirim kamu? Pak Herman. Loh, kenapa kamu tidak ngomong? Lah, enggak butuh biaya apa-apa kok. Semua ditanggung dia kok. Tiap bulannya pun enggak usah bayar. 5 tahun. Sip toh. Terus pikiran saya pikirnya siapa? Tuhan itu luar biasa. Menyediakan segala-galanya. Betul kan? Bayar enggak, pakaian enggak, segala enggak usah apa-apa. Tinggal bawa badan, uang sakunya tiap bulan gede. Sampai saya bilang, wah Tuhan baik luar biasa. Akhirnya lapor papa. Papa bilang apa? Apa? Tidak. Loh, kenapa Pak? Papa itu kan khotbah, papa majelis, papa ngajar. Aku anaknya mau jadi hamba Tuhan kok. Tidak boleh. Tidak bisa. Kenapa? Hamba Tuhan itu kalah sama orang kaya. Loh, kalah piye? Diperintah. Lihat gereja-gereja. Yang berkuasa itu pendeta atau orang kaya? Orang kaya. Buat apa? Kamu mesti jadi orang kaya baru jadi pendeta. Jadi tidak ada yang merintah kamu. Murni. Kayak Paulus. Aku bilang. Panggilan orang lain-lain. Saya dipanggil jadi hambanya. Jadi mesti sekolah Alkitab. Papa langsung bilang. Tidak. Kalau kamu tidak nurut tak buang boy. Banyak dibuang. Piring dipecah jadi 2. Ini contohnya. Ayo, umur 21, bingung enggak? Tapi kamu tahu kekerasan saya, nekat saya? Alkitab ambil. Tuhan mengatakan, kalau aku mengasihi papa lebih dari Tuhan, tidak layak menjadi murid Yesus.
Papa ngerti anaknya gitu, malah nerima apa malah marah? Wah, malah anak kecil baru ngerti Alkitab sedikit sudah ngajari orang tua. Waduh. Wah, akhirnya ribut saya. Pokoknya saya bilang saya mengasihi Yesus lebih. Wah, kayak Petrus. Nekat. Nah, saudara tahu. Lalu pada waktu itu sampai saya mengucapkan begini. Saya akan berangkat tidak bawa uang 1 sen, pakaian cuma selembar. Tapi saya mengikut Yesus. Wah, akhirnya Papa gebrak meja. Nurut atau tidak? Wah, bingung. Nurut apa enggak piye? Padahal sudah wani ngomongnya toh. Akhirnya saya bilang, oke. Tunggu 3 hari 3 malam. Saya masuk kamar. Ngapain? Doa puasa. Tanya Tuhan. Nah, Papa bilang, apa Tuhan mau ngomong sama kamu? Sebabnya dia tidak tahu, tidak pernah ngalami Tuhan itu ngomong. Tuhan harus ngomong. Tidak bilang Tuhan mau ngomong, tidak. Tuhan harus ngomong, tidak kurang ajar. Itu kalau iman apa itu orang muda itu begitu, saudara. Akhirnya saya ke kamar, masuk kamar. Saudara tahu, saudara boleh percaya, boleh tidak. Saya tidak keluar kamar. Ngerti tidak? Kekerasan hati saya seperti itu, mati sekalipun saya tidak keluar, tidak makan, tidak minum, tidak pergi ke belakang. 3 hari 3 malam. Aku sampai sekarang saya tak pikiri, kok ya bisa? Loh, bayangin, karena apa? Hati pikiran itu tertuju sama Tuhan, kerasnya kayak gitu, sampai semua perasaan hilang. Jadi orang kayak orang setengah gila. Nah, kemudian saya apa? Saya nuntut Tuhan. Dasar firman. Saya katakan, Tuhan, Engkau di dalam Alkitab Engkau bicara. Sekarang aku sudah menentang orang tuaku gara-gara Engkau. Jadi sekarang Engkau harus ngomong. Apa yang saya harus lakukan? Kalau Engkau mengatakan berangkat, saya berangkat. Tidak peduli. Nah, ngerti saudara? Nah, itu pakai konsep sendiri enggak? Nah, itu saudara. Akhirnya saudara tahu, kalau saya ngomong gitu, apa Tuhan itu sehari 2 hari lalu ngomong? Tidak ngomong satu patah kata pun. Akhirnya sampai kurang, saya kasih batas 3 harinya itu besok jam 6 pagi. Kurang 5 menit tidak ngomong. Putus asa saya. Sudah putus asa. Saya bilang, Tuhan ternyata Engkau kok tidak mau ngomong. Terus selesai itu enggak. Inilah saya ngambil pisau di kamar itu, karena itu kamar saya, jadi ada pisau pandu, pisau pramuka. Saya pemimpin pramuka soalnya. Saya umur 17 sudah jadi pemimpin pramuka. Yang saya pimpin sak kelas. Saya pemimpinnya, dia anak buah saya, pada sak kelas loh. 1 kelas. Tapi saya pemimpinnya. Nah, padahal saya pemimpin pramuka di Semarang pada waktu itu. Seluruh kota Madya Semarang, saya orang yang termuda. Semua 25 sampai 30 tahun ke atas. Saya 17 tahun jadi pemimpin pramuka. Bayangin, orang sinting enggak. Saya itu gila-gilaan sungguhan hidup dengan Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan, kalau jam 6 tepat Engkau tidak jawab, saya sudah malu sekali bantah orang tua. Saya akan tulis di tembok dengan darahku, Allah pembohong. Gila enggak? Ayo.
Makanya saya itu mengenal diri saya itu orang yang paling jelek, paling jahat, paling bukan menantang Tuhan, tapi bukan mencoba Tuhan, tapi nantang Tuhan saya ini. Padahal umur 12 sudah ketemu sendiri sama Tuhan Yesus. Dipanggil jadi hambanya. Jadi saudara itu harus tahu. Sebabnya apa? Sebab tidak ada manusia yang baik. Engkau pada waktu engkau dipanggil Tuhan, engkau dekat Tuhan, engkau mengalami damai sejahtera, ya bisa, puji Tuhan, haleluya. Tapi coba nanti kalau kamu sudah mengalami pencobaan, penderitaan, mengalami kasus yang kamu butuh jawaban Tuhan, sifat aslimu keluar, keburukanmu keluar, kelemahanmu keluar, muncul. Sementara kamu baik-baik tidak kelihatan, tapi coba nanti contohnya tikus, kalau ketemu kamu lari toh, tapi coba tangkap, habis kamu tangkap pencet, gigit dah, gigit. Padahal takut sama kamu, ya toh? Persis, saya takut sama Tuhan, saya mau nurut, mau segala mau, kecepet, marah. Saya bilang, saya akan tulis di tembok, Allah pembohong. Habis itu saya bunuh diri, sebab saya malu kepada orang tua saya bahwa saya sudah melawan dia. Ternyata engkau tidak jawab, Alkitab tidak engkau genepi. Saya bilang, bayangin. Saya ngomong gitu terus Tuhan ini jawab gitu, kok enak. Makanya jangan coba-coba. Sebab Tuhan itu lihat hatimu. Kurang semenit, saya sudah siap. Baju tak buka, tak nak milih tembok. Nulis di mana? Jam tak lihat. Tak, 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 tak. Bayangin, saudara. Tinggal beberapa tak ngomong dia. Saya sudah siap loh. Jadi Tuhan itu tahu persis. Ini anak ini sungguh-sungguh nekat sampai akhir. Apa habis itu nanti sudah takut, tidak jadi. Tuhan kan tahu, dan Tuhan kalau mau menjawab mesti sampai detik akhir. Ngalami saudara, ngomong dia, suasana ini berubah. Ketakutan saya. Apa ini? Satu ruangan ini, apa? Saya sudah megang kurang. Wong sudah kayak gitu tetap saya bilang berapa detik. Sobek. Ngomong dia, anak, ngomongnya enggak marah. Lembut, sayang, dia bilang, anak, sampai sekarang berapa puluh tahun? 66 dipotong 21 berapa puluh tahun? Saya tidak pernah lupa. Sudah tahu? Kalau engkau ketemu dengan Tuhan, pengalaman itu tidak pernah kamu lupakan seumur hidup. Sampai nanti kamu ke surga, kamu bersaksi dengan malaikat-malaikat sekalipun. Dia berkata, anak, dengar kehendak orang tuamu. Nanti aku panggil kamu sendiri. Pada waktunya aku panggil kamu sendiri. Terus saya langsung, ya enggak. Saya bilang, Tuhan ini engkau. Ya. Kalau memang engkau, sekali lagi. Sebab aku sudah tidak makan, tidak minum 3 hari. Nah, halusinasi. Ya tak bisa toh? Aku tidak mau. Aku mau nyata ini engkau. Nurut saudara. Tuhan, waduh, rendah hatinya.
Padahal aku itu siapa? Tapi kenapa pada waktu itu kok dia nurut? Karena aku belum ngerti banyak. Sudah baca Alkitab? Sudah. Dipanggil dari umur 12. Sudah berjalan berapa lama? 9 tahun. Iya toh? 8 ya? 9 ya? Tapi tetap belum mengenal dia. Ngerti saudara? Sampai dia mengatakan, anak, dengar orang tuamu. Pada waktunya aku panggil engkau sendiri. 2 kali diulang. Aku bilang, nangis. Habis itu tuh rasanya kayak orang bendungan jebrol. Nangis kayak anak kecil. Saya bilang, Tuhan, engkau tuh kok sayang sekali. Padahal habis marah-marah kayak gitu, ngancam-ngancam kurang ajar kayak gitu, ambrol semua. Tuhan, kok sayang sekali. Langsung saudara, oke Tuhan, apanya saya harus lakukan? Oke, ada bapak, Pak, minta duit, pergi sekolah dokter. Papa bilang, kamu harus sekolah dokter. Ya, papaku lihat gitu melongok dia. Loh kenapa? Tuhan tadi ngomong saya harus nurut papa. Nah, makanya. Sebab Alkitab berkata, saya komplain loh. Setelah itu saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, Alkitab mengatakan kalau aku harus mengasihi engkau lebih. Tapi Alkitab juga ngomong, hormati orang tuamu. Kamu tidak bisa melakukan yang satu tapi melanggar yang lain. Oh, sebab kamu masih hidup di dalam dunia. Orang tuamu punya hak sebagai wakilku dalam dunia. Oh, gitu. Demikian juga terhadap pemerintah. Oh, oke. Nurut saja. Nah, sekolah lalu dari Surabaya tutup semua. Habis telat. Fakultasnya tutup. Waduh lah kok tutup semua. Sampai ke Jogja, jadi Surabaya, Bandung, Jakarta, muter saya. Tutup semua. Dulu enggak ujiannya enggak sekali, pribadi sendiri-sendiri. Yang buka tutup sampai Jogja juga tutup. Tapi di Jogja ada pengumuman. Kedokteran gigi masih dibuka khusus untuk laki-laki. Karena dokter giginya di Jogja isinya perempuan semua, laki kurang. Jadi diundur khusus menerima calon dokter gigi tapi laki-laki. Kalau perempuan sudah penuh, lakinya terima. Ya wes, aku pikir gini, loh, papaku kan kepengen aku jadi dokter. Dokter gigi ya sepodo wae itu ya. Padahal aku ini males sikatan. Jadi dari kecil mula nggak pernah punya pikiran kepengen jadi dokter gigi. Lah tapi karena keadaan kepepet, papanya kepengen jadi dokter, ya dokter gigi ya dokter toh ya. Ya wes aku daftar masuk. Ngerti enggak saudara? Aku sampai gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok ndak ngomong sak belune supaya aku masuk ya kedokteran umum kayak wong aku iki kepengen seneng jadi dokter bedah. Saya paling seneng bedah-bedah. Entah saya ini termasuk orang yang sadis atau kejam. Sebab saya kalau bedah itu ndak jijik, ndak kasihan tuh enggak ya, mantep rasanya. Jadi saya kepengennya jadi dokter bedah. Makanya saya dulu jadi dokter gigi, akhirnya saya mau diangkat jadi dokter bedah gigi. Karena apa? Karena dokter gigi zaman saya itu operasi, belajar mayat, belajar operasi itu segini, setengah perut sini ke atas. Kalau sekarang enggak boleh, cuma sini tok. Dulu saya segini.
Makanya satu-satunya dokter gigi yang pernah operasi usus buntu itu saya. Saya pada waktu tugas di Irian Jaya, di Biak, dokter umumnya 2, dokter gigi 1. Ya kan? Ada seorang gadis Irian umur 17 tahun. Kena blender darah akut. Kalau tidak dibedah hari itu mati. Dikirim ke Jayapura, tidak ada kapal. Nunggu seminggu. Ke Jakarta nunggu sebulan, pesawatnya sebulan sekali. Dua dokter ini bilang gini, ini mesti dioperasi ini. Lah aku bilang operasi Thomas. Aku nggak bisa. Loh, aku kalau megang operasi tanganku tremor. Gitu. Lah sing tak operasi kan bedak kabeh. Jadi gemeter, tremor, kayak megang anu tuh bisa dek gitu. Nah terus yang satu, aku gak berani. Aduh, aku ini ada pada mati, aku bilang itu. Saya tanggung jawab kamu loh, kamu dokter kabupaten. Memang ada dokter bedah, tapi kan ada peraturannya. Dalam keadaan gawat dokter umum boleh, ya toh harus dioperasi karena mati. Tapi bagaimana? Terus saya bilang gini, tolonglah kamu aja. Aku ini dokter gigi. Ngerti saudara? Saya dipaksa. Lalu bilang, wes lah ayo, besok pagi-pagi dioperasi. Hari ini belajar. Jadi dia buka buku, perut ini bedahnya di sini loh, dikira-kira. Aku bilang, oke, aku yang bedah, kowe asistennya. Yang ilmu pengetahuannya kamu, tapi aku sing bedah. Nah, betul. Aku sing nyuruh kowe sing bedahi ya. Ya. Bayangin saudara. Lalu saya belajar. Berapa lapis ini? Loh, lapisannya kok banyak? Wah, ini penting. Lah, aku belum pernah ngalami. Kalau ternyata kalau ini sudah usus langsung jodot keluar semua. Loh, ngerti. Ya, oke, wes. Biosnya 2 jam. Lah operasi blender darah sekarang ini 10 menit selesai. Tapi zaman saya itu setengah jam. Nah, tapi ini dokter gigi. Megang perut orangnya belum pernah. Ya wes saya siap, wes, ayo. Belek wae, tak ukur. Wis seret, blek, buka, les tampon. Cat. Setelah buka, ususnya ambrol. Wah! Loh, masih ini piye? Karena ternyata tekanan perut kan gede. Jadi pada waktu itu mencotot, nah, setelah mencotot nyari usus buntu nih, gak tahu, gak pernah, prakteknya enggak. Terus aku bilang, mas ini piye? Loh, lah aku ya gak ngerti. Di situ saya sembahyang, karena sekepepet toh. Tanya dokternya dua-dua tak ngerti. Lah aku tidak ngerti. Loh kepiye tah kamu? Kamu katanya jadi asisten. Lah tapi piye tidak ngerti. Aku bilang, Tuhan ini piye? Keluarin aja. Oh tak tarik. Oh. Jadi ususnya tak keluarin semua. Tuh ini meja operasi usus semua. Ususnya manusia kan panjang. Berapa meter itu? Wah, ini mana kok? Pak tarik kok udah ada, ini tak keluar. Jadi di meja operasi itu usus toh.
Setelah mau habis baru keluar. Loh lah ini. Nah, tapi wong di luar sudah sak meja. Nah, terus aku bilang, ya wes lah, biar nanti potong jahit, diklem, udah. Terus aku bilang, ini balik noni. Kan susah, wong tekenannya gede, dimasukin mencotot. Wah, aku bilang. Terus satu, kedua, kalau itu montir mati orangnya. Iya coba. Montir mati. Aku terus gini, Tuhan, iki piye balekno? Ngembalikannya piye? Tuntunan tanganku Tuhan. Ini dek montir mati. Terus arahnya mana dulu? Nah, aku usus buntu kan harusnya di bawah. Adek dia tak taruh atas. Nah kan repot. Terus aku dikasih hikmat Tuhan. Kan kamu tadi sudah keluar semua, itu yang terakhir. Jadi sekarang dibalik, itu yang dimasuknya dulu. Oh yo masuknya blus. Terus dia malah ngomentari dokter ini. Kok balik mati loh. Kuwi kira orang ngajari malah nakut-nakuti aku bilang. Jadi ini terus sembahyang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wes selesai. Saudara tahu? 2 jam belum selesai. Anestesi ini habis standarti aku. Ada orang nyanyi. 17 Agustus. Aku bilang, siapa yang nyanyi? Pasien itu. Pasiennya bangun nyanyi 17 Agustus. Terus aku ngomong gini, sebentar ya. Cuma tinggal jahit sedikit. Ngerti ya? Selesai ini. Enggak apa-apa dokter, terusin, daripada saya meninggal, enggak jadi meninggal, sakit sedikit enggak apa-apa lah. Pada gadis 17 tahun, kasihan sekali. Oke, selesai, saya sudah rasanya itu keluar dari api neraka. Rasa plong, aduh Tuhan. Habis itu kita tahu, 3 hari 3 malam saya mesti berdoa. Kalau tidak kentut mati. Enggak kentut mati. Aku bilang hari pertama, Tuhan, tolong si Tuhan suruh kentut. Saya bilang, sudah kentut? Belum dok. Saya tersiksanya sama pasien. Nah dokter yang 2, dia malah ngomong gini, burung enggak kentut-kentut tuh. Udah mati kamu jangan loh, tapi kue sing ngerjake kok. Kurang ajar aku. Mbok jatuh ke aku. Hari ketiga saya bilang kentut. Nah, baru dokter datang kurang mau masuk tadi, saya sudah dengar langkah dokter. Kentut dokter, bro. Wah! Aku bilang selamat. Selamat dah. Habis itu terus ada orang punya anak. Wah, enggak mau aku. Mau. Apalagi anak. Enggak mau. Masa bodoh. Enggak mau aku. Akhirnya dikirim ke Jayapura, mati juga di sana. Nah, ngerti saudara? Tapi saya sudah tidak berani, padahal harusnya dengan Tuhan, tanya Tuhan. Nah, mengalami itu loh saudara. Saudara dan saya itu kerap kali itu dipepet Tuhan. Nah, kadang-kadang kamu harus bertindak seperti Tuhan Yesus. Ya tak? Harusnya semua itu tanya. Nanti kamu akan menghadapi luar biasa. Tapi kadang-kadang kamu harus seperti Maria dan Marta. Dibontang, saya ngadepi lagi. Sudah jadi hamba Tuhan. Dibontang. 12:30 dibangun. Dia bangunin sama kepala Pertamina, dok.
Ada apa Pak? Tolong Pak Yusa, kenapa? Ada ibu mau melahirkan. Wah mateng kowe. Kenapa? Ketuban sudah pecah, darah sudah keluar, ibunya tidak bisa keluar, anaknya tidak bisa keluar. Aku menanya, kenapa? Pantate dulu. Jadi sungsang, tapi kalau sungsang kakinya sudah keluar lumayan, pantat. Piye coba? Tidak ada bidan, tidak ada dokter, tidak ada kapal, tidak ada pesawat. Bayang, adanya besok jam 6 pagi. Ini ibu sudah setengah hari dan sudah tinggal mati. Suaminya di Amerika. Anak pertama. Bayangin. Waduh, aku bilang, Pak, aku ini dokter gigi, bekas dokter gigi. Nah, daripada tidak ada. Kan lumayan. Aku bukan lumayan gitu Pak. Aku ini hamba Tuhan. Sudah mau mati. Waduh mateng. Aku tanya suster ini piye? Itu pantate dulu. Berarti aku kok dilihatkan pantate bunder-bunder, enggak sama tuh. Aku bilang waduh mateng. Nah disitulah saya mengalami luar biasa. Saya bilang, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang apa? Ngomong aja. Ajari, ngomong aja. Ngomong apa? Enggak bilang AB, ngomong aja. Nah, itu berarti Tuhan memberikan kamu otoritas. Nah, ngomong aja. Jangan lalu mikir, ngomong apa? Bingung. Udah. Ibu ini tahu enggak? Sebentar lagi mati. Iya. Sudah ada kuat toh? Nah, sudah. Ibu ini agamanya apa? Katolik. Oh ya, puji Tuhan. Percaya Yesus? Ya. Sekarang kamu ngomong. Tuhan Yesus ampuni dosa-dosaku. Ngomong, tiruin. Tuhan Yesus ampuni dosa-dosaku. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Aku tidak kuat Tuhan. Tolong aku. Anakku tidak bisa keluar. Udah? Ngomong lagi. Jangan sama Tuhan Yesus, tapi sama anakmu. Isa matani itu saya kaget. Oh, tidak masuk akal pikir wong edan. Ngomong be anakmu. Los tanganmu gini. Nah, mama tidak kuat. Anak keluar sendirian. Yes, ngomong dua hal itu. Ulangi. Tuhan Yesus, aku minta ampun, tolong saya, aku tidak bisa keluar anakku. Habis itu ngomong, nah keluar sendirian nak, mama sudah tidak kuat. Ulangi terus. Udah? Kalau tidur, bangun, ulangi lagi. Ya. Cuma itu Pak. Iya. Nah terus bisa keluar enggak? Jangan tanya, bisa keluar pada kamu ini sudah mau mati. Ngomong itu aja. Ya. Karena wis kepepet mau mati jadi mau nurut. Pikirannya enggak jalan. Bangun tidur itu jam 1. Saya tinggal pulang. Kepala Pertamina bilang, "Sudah Pak, sudah. Diapakke Pak? Suruh ngomong." Ngomong apa? Minta ampun sama Tuhan Yesus sama ngasih tahu anaknya suruh keluar dewek. Pikirnya pendeta Edian wis ayo pulang. Akhirnya saya pulang tidur, dia nungguli lagi di rumah sakit. Tegang sama suster. Suster bagaimana? Itu ngomong terus. Lah tidak dilakukan apa-apa. Enggak. Ngomong terus. Terus habis itu sudah capek, ketiduran.
Jam 3 bangun, ngomong lagi. Tidur lagi. Jam 5, saudara tahu, jam setengah 6 saya dijemput pergi ke airport. Jam 6 pesawat datang, saya ditelepon di airport. Sampai airport ditelepon sama suster. Dia bilang, cari dokter Cipto. Sepanggil saya, ya sudah. Ada apa? Wah, luar biasa dokter. Kenapa? Anaknya keluar sampai mau jatuh dari tempat tidur. Kenapa? Wah, luar biasa dokter. Saya kan sudah dipesan dokter, kamu nungguin loh, nampani anaknya, megang. Terus liatin ya. Saya lihat jam 5 itu wadah tenaga dari dalam perut itu, perutnya sebesar dokter. Bisa kayak angin dorong anaknya. Wah, loncat anaknya keluar. Pantate dulu. Bayangin, tanpa operasi, tanpa ditulungi, keluar anaknya. Bayangin saudara. Dan hidup anaknya, perempuan dokter, bagus anaknya, cantik. Wah, aku bilang puji Tuhan, udah selamat. Kepala 5 tahun kemudian saya kembali ke Kalimantan Bonang. Anak perempuan 5 tahun diajak, dokter, inget dak? Ayusa, inget dak? Jam 1 malam, dokter gigi ngajari orang melahirkan, suruh ngomong sama anaknya. Ini loh anaknya, cantik ya, putih cantik ini. Nah, ya, bagus ya, gini kok mau mati sama mamanya. Gitu. Mujizat terjadi. Tidak sama. Yang ini cuma suruh ngomong. Yang satu di Jakarta, ya sungsang juga. Tapi pada waktu saya khotbah, dia nangis terus karena besok dioperasi. Lah ada dokter dioperasi kan penak. Kok nangis terus? Aku bilang, kenapa kamu nangis terus? Saya takut, tak mau dioperasi. Lu kok tak mau? Oh memang ilmu pengetahuan dari Tuhan, operasi. Aku bilang, nggak mau, nangis terus. Tuhan ini ngomong sama saya. Oh, kasihan. Oh ya sudah, sini dengar. Kamu enggak mau operasi? Enggak. Ya sudah, diam, jangan nangis. Pulang. Masuk kamar. Merangkak. Nah, aku cuma niruin. Suruh masuk kamar, merangkak. Merangkak piye? Kayak kebu. Merangkak kayak kerbau. Jadi perutnya gantung. Perutnya gantung kan ruangannya jadi gede. Wong anaknya di bawah. Nah, nanti Tuhan bilang, kamu muter-muter, terus kamu ngomong, aku muter-muter anak, kamu muter di dalam. Jadi besok nggak usah operasi, dia muter keluar. Nah, suaminya kan nggak masuk kamar sembahyang, nggak masuk kamar tidur, dicari sama suaminya, dibuka di kamar. Loh, besok dioperasi nggak malah istirahat, malah muter-muter semalam suntuh. Loh, kamu ngapain? Muter-muter. Kenapa? Supaya bayinya muter. Loh, mana bisa? Bayi itu muter itu butuh beberapa hari. Masa semalam suruh muter? Enggak apa-apa, wong hamba Tuhan tuh yang ngomong. Siapa? Yusa. Loh, dia dokter? Bukan, dokter gigi. Kalau dokter umum cek lumayan, dokter gigi. Aku bilang justru dokter umum enggak berani ngajari gitu. Kenapa? Enggak mungkin, dia tahu. Aku enggak tahu. Nah, jadi lebih baik tahu apa lebih baik enggak? Kalau kamu dengar suara Tuhan, diperintah Tuhan, lebih baik tahu apa enggak? Ya lebih baik enggak tahu, nurut aja. Tidak nurut, kamu punya konsep enggak jadi. Ngerti saudara? Kenapa? Lebih baik enggak tahu. Bodoh. Enggak ngerti, pinter ngerti.
Akhirnya besok jam 8 masuk rumah sakit, ndak diperiksa, geledek masuk ke kamar operasi. Nah, karena sudah diperiksa toh malamnya, sore ini, nah jadi masuk sana, sudah disiapkan operasi, mau dianestesi, dia ngomong, dokter, mbok anaknya diperiksa dulu dokter, perut saya diperiksa dulu, anaknya sudah muter apa belum. Dokter bilang, ya enggak mungkin toh, wong tadi sore baru tak periksa, sungsang kok, ini mbok kon muter piye. Lu diperiksa dulu toh dokter. Ya sudah diperiksa. Loh, lah kok kepalanya sudah dibawa. Loh, lah kalau gini enggak usah dioperasi, diinfus saja nanti keluar. Dokter bingung. Fotonya dilihat. Loh, kemarin sore masih jempale. Loh, kamu minum apa? Enggak minum apa. Kamu pijet puter, mati anaknya. Enggak dokter. Lah, kok bisa muter? Merangkak. Loh, merangkak bagaimana? Muter-muter kayak kebo. Berapa lama? Ya kalau capek tidur, kalau bangun ya muter lagi. Loh, resep dari siapa? Yang ngasih tahu tuh hamba Tuhan, dokter, namanya Pak Yusa. Loh, dia dokter umum? Enggak, dokter gigi. Ini ada resep baru. Terus dia bilang, ini mujizat. Nggak mungkin anak muter dalam waktu setengah malam terus sudah siap. Ini Tuhan ini. Dia bilang gitu. Iya dokter, terima kasih. Ya sudah, enggak usah tahu operasi. Setengah jam keluar. Tuhan bisa dah, bisa pakai kamu juga dah. Tapi mesti ada apa? Keberanian, tekad untuk nurut, biarpun tidak masuk akal. Nah, ngerti? Kenapa? Karena kalau Tuhan yang ngomong itu tidak pernah masuk akal. Karena pada waktu dia ketemu sama Marta, Tuhan ngomong apa coba? Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini perhatikan saudara, 90% anak-anak Tuhan kayak Marta. Dia ngomongnya selalu gini, aku tahu. Nah memang tahu loh, kalau Tuhan Yesus yang minta, mesti diberi. Ya dah? Itu bagus, tapi ternyata itu hanya di pikiran, tidak di hati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, maka jawab Yesus, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, jawaban Tuhan ini mengandung anjuran maupun perintah untuk saudara dan saya. Karena gini, jawaban Tuhan ini aneh. Akulah kebangkitan dan hidup. Saudaramu akan hidup bangkit. Setelah itu Tuhan ngomong apa? Orang yang mati sekalipun kalau dia percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kamu harus tahu jawaban Tuhan ini, yang atas itu kebangkitan daging, yang bawah itu kebangkitan roh. Ngerti saudara?
Jadi saudara dan saya itu kalau Tuhan ngomong, itu saudara tidak akan bisa langsung nangkep, itu tidak bisa. Nah, dari situ saudara harus punya pengertian dan percaya saudara tidak boleh takut mati. Karena mati daging itu cuma sementara. Karena toh nanti akan dibangkitkan kembali. Ngerti? Sebab ini yang menjadi penghalang buat kita. Saudara tidak usah takut. Karena istri saya itu tiga kali diperpanjang Tuhan. Yang pertama jadi pacar saya itu tadi. Yang kedua, dia mau mati karena nasib. Dia sudah diramal maupun ditetapkan bahwa dia tidak bisa hidup lebih dari umur 40 tahun. Karena mamahnya umur 37 mati, papahnya umur 40 mati. Jadi dia sudah ditulis di dalam nasib itu umur 40 tidak bisa. Dan benar umurnya 50 mau mati. Sampai saya bilang, waduh aku udah ngerti ini Tuhan. Ya aku tidak mau kawin sama dia. Nah, bakal mati umur 40. Kawin lagi tidak boleh. Tapi justru karena tidak ngerti, anugerah. Tidak apa-apa. Saya bilang, loh, kamu ini kok setiap kali kok sesek napas kenapa? Kok ya bronkiku ini sempit-sempit. Kalau gelap, aku tidak bisa napas. Tidur nyenyak loh saudara, tidur nyenyak. Lampu tak matiin, langsung bangun. Tidak ajaib. Langsung bilang, aku tidak bisa napas, aku tidak bisa napas. Langsung tak matiin. Dinyalain lagi. Loh, kok aneh? Loh, lampu dimatiin kok dia turut mau mati. Ternyata dia sudah punya konsep di sini. Dia itu tahu bahwa nanti umur 40 mati. Jadi dia mikir itu terus, jadi kalau mati itu kan gelap. Jadi lampu dimatiin berarti mati. Ngerti saudara? Ternyata jadi ikatan. Setelah saya tahu, tak tangking, tak buang ramalannya, aku tanya sama Tuhan, Tuhan ini kenapa Tuhan? Karena dia diramal. Kapan? Tuhan tidak ngomong apa-apa, tapi saya didorong bongkar-bongkar, nemu ramalannya. Baca, waduh ini kurang ajar, bakar. Setelah bakar dalam nama Yesus, saya tak tumpangi tangan. Mulai sekarang kamu hidup. Sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, pembuluh darahnya pecah semua di Australia. Saya bilang, bangun-bangun, dia bilang gini, loh yang lampu ini kok mbok matiin, lampu terang benderang kok. Oh saya lihat, waduh tutup mata. Matanya penuh dengan darah. Pembuluh darah seluruh tubuh pecah. Pakaiannya, dasternya itu darah semua dari ujung kaki sampai kepala. Oh pantesan kamu buta karena pembuluh darahmu pecah semua. Wah, udah, sekarang kamu beres-beres. Tidak ada dokter yang bisa menolong kamu. Sekarang kamu beres-beres sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang pulang, tunggu aku di surga. Sebab saya sudah tidak takut toh menjadi hamba Tuhan. Saya menghadap Tuhan. Tuhan, ini istriku kok mau mati? Ya. Jawabannya Tuhan tuh iya. Saudara sangat bilang dok, iya. Ya. Oh, sudah Tuhan. Salahnya di mana? Terus Tuhan, saya bilang, Tuhan Roh Kudus, tolong penolongku.
ingatkan salahnya apa istriku. Karena dia melanggar perintah. Perintah apa Tuhan? Aku kan sudah ngomong. Sebelum tahun 93, istrimu tidak boleh ikut pergi pelayanan bersama dengan engkau. Kamu pergi seorang diri karena kamu di garis depan. Kalau istrimu ikut, pasti dia diserang dan dia pasti kena akibatnya. Pernah ikut ke Bali sekali. Saya sama naik mobil loh ya. Ada arak-arakan leak. Ting dong, ting dong, ting dong. Dia bilang, "Yang kok bagus ya yang." Aku bilang, "Jangan lihat. Tenggeng." Pulang langsung kena herpes. Blas kena, disantet. Denny anak saya yang di rumah, masih sekolah SMA, dia langsung tak telepon. "Den, besok mama jemput di airport. Saya kirim pulang dari Bali ke Bandung." Denny bilang, "Pak, aku dapat penglihatan mama disantet toh Pak. Ada boneka nih rupanya mama, lalu ditusuki di kupingnya sini loh, blok 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 blok. Ya itu kena herpes, langsung melepuh seluruhnya." Terus aku bilang, "Tuhan apa? Melanggar perintah. Aku sudah bilang jangan ikut. Kenapa kamu ikut? Mau kepengen lihat Bali." Saudara tahu? Kalau engkau dipanggil Tuhan, perintah itu harus ingat-ingat. Jangan dilanggar. Yang kedua ke Australia, dia ikut lagi. Aku bilang, "Yang, kowe dulu di Bali. Aku kepengen Tuhan boleh-boleh, Tuhan kan penuh kasih." Mati saudara, hukuman ini tambah berat, pecah pembuluh darahnya. Saya telepon dokter, "Dokter, istri saya, tidak ada obat. Siapa yang bisa nyambung pembuluh darah seluruh tubuh? Ngocor terus darahnya." Tidak bisa, itu cuma tinggal tunggu beberapa jam mati. Wah, saya laporan. "Tuhan apa? Melanggar perintah. Yang kamu melanggar perintah, cepat minta ampun." "Oh ya, salah aku. Tuhan ampuni." Habis itu terus setelah diampuni, saudara tahu apa yang dilihat? Lah itu malaikat-malaikat sudah datang mau jemput aku. Saya yang beracara toh. "Tuhan, istriku mau mati nih, mati. Harus bayar harga." Nah, terus piye Tuhan? Saya ini mau pelayanan kurang 3 minggu. Nah, terus nanti kalau mati bagaimana Tuhan? Bagaimana coba? Tidak dijawab. Akhirnya karena saya tidak dijawab, saya telepon Garuda. "Pak, saya punya kenalan Pak Pono baik. Pak, kalau istriku mati ini nanti ngirimnya piye Pak?" "Ya di kargo. Dimasuki bagasi." "Terus bagaimana Pak?" "Oh, kalau mati di sini itu susah loh. Mesti diatopsi. Ongkos bayarnya aja 4.000 dolar. Waduh, mateng aku. Wes, habis itu terus lapor saya sama Tuhan. Tuhan, nek mati duitnya ndi piye? Siapa sih bayar ini? Nek piye ini dibuang di mana?" Soalnya, tapi ini, habis itu istri saya ngomong gini lagi, yang aku dibawa Tuhan, oh loh itu Nyai Loro Kidul kok di laut kok gitu Bu, yang orang-orang itu semua minta tolong, itu mati semua di laut tuh, aku mau nolongi kok enggak bisa yang, loh itu di Bali, itu di mana itu di pohon-pohon itu ada kakek tuwek itu berhalanya di situ tuh. Bayang, lihat kan alam maut. Terus dia bilang, "Tuhan, aku sudah ngeri lihat di alam maut. Orang minta tolong, dia mau nolong satu orang saja tidak sampai, tangannya tidak bisa. Ada batas yang tidak bisa diseberang. Persis kayak Lazarus sama orang kaya." Habis itu dia bilang, "Tuhan, aku mau ke surga."
langsung dibawa ke surga. Oh, itu malaikat-malaikat. Sudah pasti mati toh. Saya yang beracara saya ini sama Tuhan. Tuhan, istriku mati tidak masalah. Ini loh, perhatikan. Ini pelajaran yang jalan yang saudara harus tahu. Kalau kamu menghadapi masalah, orang yang kamu kasihi sekalipun, kalau kamu tidak melepaskan dia dan hati pikiranmu tertuju sama Tuhan, pasti kamu malah kehilangan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu sayang nyawa, kehilangan nyawa. Kamu kalau kehilangan nyawa karena aku, kamu dapat nyawa. Pada saat itu saya bilang, oke Tuhan, saya cuma minta kepadamu belas kasihan. Roh Kudus langsung ngomong di sini, cepat menghadap Bapak. Aneh enggak? Saya doa kan sama Roh Kudus kan sebetulnya sudah cukup. Tapi ada satu otoritas langsung kepada Bapak. Roh Kudus ngomong, langsung cepat menghadap Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Aku bilang, Bapak, aku menghadap kepadamu dalam nama putramu Tuhan Yesus Kristus. Ngomong Bapak. Bapak itu suaranya lain sama Tuhan Yesus. Lebih gede, lebih berwibawa, luar biasa. Sebab Tuhan Yesus masih pakai daging. Tuhan Yesus itu sekarang di surga. Punya daging dan tulang enggak? Punya daging baru, tulang baru. Nah, jadi saya menghadap, Bapak ngomong, apa yang kamu mau? Aku minta Bapak belas kasihan-Mu. Izinkan aku menyelesaikan tugasku selama di Australia. Saudara tahu? Saya tidak minta untuk istriku hidup. Tapi saya minta, Bapak izinkan aku menyelesaikan tugasku di Australia. Jawab dia. Dia jawab gini, aku berkati. Selesaikan tugasmu menginjil. Terima kasih Tuhan, amin. Habis amin, lihat istri saya lagi jadi bingung saya. Loh lah terus ini piye? Sudah mati Pak. Balik lagi saya. Tuhan, maaf Tuhan. Kelupaan. Saya bilang, Bapak, aku menghadap kembali, lupa. Aku mengucap syukur kalau aku sudah bisa bakal boleh menyelesaikan. Tapi bagaimana dengan istriku? Kalau ini nanti mati tak apake. Tak peti SK, tak kubur di sini, atau bagi diapakan? Saudara tahu? Berarti itu saya punya pengertian, sudah pasti dia mati. Ngerti saudara? Jadi saya tidak sayang nyawa. Saya tanya gitu, Bapak jawabnya apa? Masakan kalau engkau mendahulukan aku tidak memperhatikan kamu. Kalau engkau mendahulukan aku, maka aku pun mendahulukan kamu. Nah terus bagaimana Tuhan? Sembuh anak istrimu. Wah, ya kayak orang dapat lotre itu ya. Amin, puji Tuhan. Aku langsung tak ceblek dia. Yang sembuh. Apa? Sembuh. Sudah tidur. Sembuh. 3 hari sempurna kembali. Luar biasa. Dokter sampai datang bilang gini, hah? Loh, sembuh. Normal. Sampai sekarang bekasnya di sini. 2 tangan. Aku bilang, loh Tuhan, kok kamu kasih bekas? Loh buat peringatan. Loh, Tuhan luar biasa loh. Ngasih peringatan kok persis disimpan di sini. 2.
Kalau kamu buka, wah bekas urat-urat yang pecah semua dari perengkul gitu. Tapi nutup lagi. Nah, jadi kalau pakai pakaian enggak terasa, enggak kelihatan. Nah, coba ditaruh di sini, bayangin gitu. Kan repot. Wong kayak ulat banyak gitu, kruntel terus bekas pecah terus normal. Bayangin. Luar biasa Tuhan. Makanya kamu mesti menjadi pelaku firman. Tapi tidak bisa dipikir. Hanya bisa kalau kamu bersama dengan Roh Kudus. Karena yang tahu hatinya Bapa Roh Kudus. Nah, yang jawaban Tuhan Yesus kepada Maria itu beda. Ayat yang ke-31 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, dia tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata-kata Maria sama Marta ini sama enggak? Sama, tapi tanggapan Tuhan berbeda. Nah, ngerti? Saya tadi kan tahu, katakan, kamu mesti belajar tanggapan Tuhan. Kenapa berbeda? Dasarnya Tuhan apa? Tuhan melihat hati, bukan melihat daging. Marta daging, pikiran. Maria hati. Jawabannya sama, tapi tanggapan Tuhan lain. Tanggapan Tuhan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Loh. Jawabannya Tuhan Yesus lain enggak? Marta dijawab, "Saudaramu akan bangkit." Langsung. Sebetulnya jawaban Tuhan Yesus kepada Maria sama Marta enak mana? Enak Marta. Marta dikasih tahu, saudaramu akan bangkit. Tapi ternyata Martanya tidak percaya. Sebaliknya Maria tidak dijawab, saudaramu tidak akan bangkit. Tak. Tuhan Yesus, di mana kamu taruh? Nah, kalau kira-kira jawaban Tuhan Yesus, di mana kamu taruh? Kan masih pertanyaan. Tidak dikatakan saudaramu akan bangkit. Enggak. Nah, ngerti saudara? Jadi kalau kamu hidup dengan Tuhan, kalau Tuhan tuh jawabnya enggak pasti gitu, jangan ragu-ragu. Tuhan itu lihat hatimu. Kalau kamu kayak Marta dijawab langsung sekalipun pakai akal, tetap rugi. Akhirnya dimarahi Tuhan. Tapi dua-dua dapat. Marta juga dapat Lazarus bangkit, Maria juga dapat Lazarus bangkit. Tapi enak Maria. Tuhan tidak banyak ngomong, cuma di mana kamu taruh? Loh, mari Tuhan lihat. Loh. Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, bangkit tapi nanti toh, tidak sekarang. Bantah-bantahan lagi. Nah, saudara harus tahu. Kasih Tuhan itu luar biasa. Marta juga dikasihi, Maria juga dikasihi. Jadi jangan tahu. Lazarus pun dikasih. Nah, enak yang mana? Terserah Tuhan. Kalau kamu mau dijadiin Lazarus, ndak dikasih tahu apa-apa, cuma sekedar ngalami. Ayo, ya terima aja. Mati, nanti dibangkitin, malah ngalami toh. Hah? Malah ngalami, tidak ngerti apa-apa tapi ngalami. Marta ngalami saudaranya mati,
dia yang kebingungan. Sebetulnya Lazarus ya enak toh. Marta ya enak karena ngalami setelah bantah-bantahan kok ternyata ya Tuhan nurut. Maria enak ngalami. Nah, ngerti saudara? Tuhan itu mengasihi kamu sama. Jangan kamu mengatakan aku mau jadi Maria. Kalau kamu memang Marta lah. Tidak usah masalah. Tuhan sayangnya Marta sama dengan sayangnya Marta. Hanya tanggapan Tuhan beda. Nah, saudara tahu keluarnya Lazarus dari lubang kubur bagaimana? Padahal Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluar, betul loh? Bangkit toh? Salahnya piye? Langsung berdiri, udul kan diikat. Lazarus keluarnya kayak diberangkat. Nah, buktinya apa? Keluarnya di mana? Ayat 44. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Nah, kain peluh itu kan sapu tangan ditutupin gini toh. Nah, kalau dia berdiri, sapu tangannya rontok. Jadi dia keluarnya tetap kayak diberangkat. Jadi mukanya tetap kain peluhnya tetap nutupi mukanya dia. Makanya, dikeluarnya gitu Tuhan. Iya, tidak keluarnya gitu, piye? Wong gua itu pendek. Nah, dia suruh judul. Tidak. Tuhan itu luar biasa loh. Sampai keluarnya saja diceritakan. Ya dah. Aku kalau baca itu tak gitu. Loh Tuhan ini keluarnya piye Tuhan? Loh itu ada jawabannya. Kain peluh tetap nempel. Kalau kayak berdiri kan jatuh sapu tangannya. Oh, jadi keluarnya tetap tidur gitu Tuhan. Iya. Masih gotong siapa? Firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ngambang. Nah, ya tak kayak selorokan noh. Bayangin, buka. Kamu meskipun sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, tapi kamu membutuhkan orang lain membuka ikatan-ikatanmu. Karena Tuhan Yesus bilang, lepaskan ikatannya, biar dia pergi. Saudara belajar rendah hati. Biarpun kamu mengalami kayak Lazarus, mati dibangkitkan sekalipun, kamu tetap membutuhkan Maria dan Marta yang berdoa, yang melayani Yesus, sehingga kamu pun mengalami mujizat karena orang lain. Sehingga kamu tidak boleh menghakimi, tapi kamu harus mengikuti bagianmu apa, itu lakukan dengan penuh ucapan syukur. Kamu akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Tuhan, firman-Mu sudah Hamba sampaikan, anak-anak-Mu sudah mendengar, dan bagian-bagian mana yang Engkau mau supaya tertanam di dalam hati dan pikirannya, biar tersimpan rapi sampai pada waktunya mereka menghadapi masalah. Maka firman-Mu, kesaksian akan muncul menjadi rema bagi dia, pewahyuan bagi anak-anak, sehingga anakmu mengalami secara pribadi bersama dengan Engkau. Kau memang Allah yang luar biasa, Tuhan. Kami bersyukur karena mempunyai Allah yang luar biasa.
Tetapi Engkau tahu Tuhan, watak perangai kami masih lama, masih banyak yang jelek. Maka dari itu Tuhan, tolong kami supaya kami mampu punya kuasa mengikis, memotong, melepaskan, sehingga kami bebas dari ikatan-ikatan yang mengikat kami. Meskipun kami sudah Engkau bangkitkan, tapi kami perlu kelepasan Tuhan. Kami perlu ada penutup kain peluh yang harus dilepaskan. Tangan kaki kami pun dilepaskan supaya kami dapat pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap untuk Engkau dan saya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.